Jumpa lagi kita di Erwin Tanjung Channel. Hari ini kita akan mencoba mengupas tentang perintah Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang pembelajaran tatap muka yang wajib dilakukan pada tahun ajaran baru ini. Dan ini diperkuat dengan arahan Presiden Jokowi bahwa pembelajaran tatap muka yang akan datang ini dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kapasitas untuk pembelajaran tatap muka ini maksimal 25% dari jumlah kapasitas yang seharusnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka maksimal itu hanya 2 kali pertemuan atau 2 hari di dalam 1 minggu maksimal. Dan yang ketiga, proses pembelajaran tatap muka ini maksimal dilakukan 2 jam sekali pertemuan. Tentu ini menjadi sebuah dilematis bagi kita semua. Di satu sisi ada yang menyarankan bahwa pendidikan haruslah tetap dalam pembelajaran secara daring. Di sisi lain ada yang meminta untuk mengharapkan pembelajaran tatap muka. Sekali lagi ini merupakan hal yang sangat dilematis bagi kita semua. Tapi kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh arahan daripada Presiden Jokowi, ya, tentu sebenarnya pembelajaran tatap muka yang akan datang itu merupakan pembelajaran kombinasi. Kalaulah misalnya cuma 20% yang harus hadir siswa, 2 hari dalam 1 minggu dan 2 jam sekali pertemuan, maka sebenarnya pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan sekitar 20-25%. Maka selanjutnya, selebihnya itu tentu dilakukan pembelajaran secara daring yang selama ini kita lakukan hampir 2 tahun. Nah, oleh sebab itulah kita tidak berpikiran bahwa dengan pembelajaran tatap muka yang akan nanti itu berarti telah menghapuskan pembelajaran secara daring. Tentu itu tidak benar. Nah, oleh sebab itu sebenarnya pembelajaran secara daring itu tetap menjadi dominan pada pembelajaran yang akan datang. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya sekolah maupun pihak guru memang harus mencermati secara bijak apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Artinya 2 jam per hari per kali pertemuan ini maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebenarnya salah kalau 2 jam pembelajaran tatap muka itu kita lakukan pembelajaran model sebelum masa pandemi. Ini sangat terbatas sekali. Maka ini harus kita cermati bagaimana mempergunakan waktu yang sangat minimal itu untuk bisa memberi motivasi kepada siswa untuk membangkitkan semangat proses belajar. Tapi yang paling penting adalah begini, bahwa pembelajaran daring itu tetap dominan. Nah, kalau kita berkaca dari pembelajaran daring selama ini, maka harus kita akui bahwa pembelajaran selama ini sangat banyak titik lemahnya. Belum lagi kemampuan para tenaga pengajar guru yang tidak memiliki kemampuan IT. Mungkin kalau kita mau buat persentasenya mungkin rentang antara 50-60% itu para pendidik tidak memiliki kemampuan mempergunakan IT sebagai media pembelajaran. Nah, belum lagi para siswa yang barangkali juga sama tidak memiliki kemampuan, di samping itu juga tentang kekurangan tidak memiliki perangkat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ke depan pembelajaran daring itu
itu akan menjadi adalah pembelajaran yang model baru, yang memang mau tidak mau kita sebagai guru memang harus bisa menguasainya. Maka sebenarnya di sisi lain, ya pandemi COVID-19 itu mengajarkan kepada kita bahwa situasi sudah berubah. Model pendidikan yang akan datang tentu adalah model pendidikan yang akan mengutamakan pembelajaran model daring. Maka sebab itu sebenarnya pemerintah harus jeli dan harus serius untuk menata kembali kemampuan para guru untuk menjadikan IT ini, teknologi ini, pembelajaran daring ini sebagai model pembelajaran. Maka oleh sebab itu, tentu ini adalah tugas yang berat. Bagaimana bisa mengasah kemampuan para tenaga pengajar untuk memang bisa memanfaatkan bagaimana model pembelajaran secara daring. Ya sampai hari ini juga kita kan masih gagap, padahal sudah 2 tahun hampir, dan pemerintah juga belum memiliki role model bagaimana metode pengajaran secara daring. Kalau hari ini para guru mungkin ya berdasarkan kreativitasnya sendiri mencari model bagaimana pembelajaran daring. Kalau hari ini kita lihat itu hampir model-model pembelajaran itu dengan media sosial WA misalnya. Dan kalau kita mau jujur misalnya menganalisis, ya kadang-kadang ya selama ini guru hanya mengajar ya 5-7 menit di awal. Dan pengajarannya itu lebih banyak adalah memberikan tugas lewat WA. Selesai di tugas, perintah untuk mengumpulkan di akhir pembelajaran. Namun interaksinya tidak ada sama sekali. Kok putus ini? Ya. Nah ini melihat, jadi banyak misalnya mempergunakan media WA, misalnya WhatsApp. Nah, guru hanya memberikan tugas di awal saja, 5-7 menit. Setelah itu, ya siswa mengumpulkan. Nah tentu ini tidak ada proses pembelajaran, itu tidak ada. Nah oleh sebab itu sebenarnya ke depan memang harus kembali lagi harus bahwa kemampuan guru itu harus dilatih untuk mempergunakan teknologi ini untuk pembelajaran online. Sebenarnya kalau kita cukup kreatif sebenarnya ya pihak sekolah saya pikir bisa mengatasi ini dengan cara mungkin mendata kembali mana guru-gurunya yang kreatif, mana guru-gurunya memiliki kemampuan IT untuk bisa berbagi sesama rekan guru, sehingga nanti ya di sekolah tersebut ya punya konsep yang sama bagaimana untuk memajukan pendidikan, memiliki model pembelajaran secara online. Sekali lagi bahwa adab kebiasaan baru ini akan panjang. Pandemi COVID-19 ini ya menurut para ahli ini akan berlangsung cukup lama. Maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri. Model pengajaran masa akan datang adalah model pembelajaran yang dominan dilakukan secara daring. Sekali lagi, ini tugas kita semua, tugas pemerintah, tugas para tenaga pendidik, ya tugas siapa saja yang memiliki kontribusi untuk bisa mengasah kemampuan kita semua dalam rangka pembelajaran secara daring. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua punya semangat bagaimana bisa mensukseskan program pembelajaran baik itu tatap muka secara terbatas maupun secara daring. Mengingat kita memiliki tanggung jawab yang dituntut untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang hebat. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat.